Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Ramadan, salah satu peserta Latsar CPNS 2019 di Pangandaran, akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Kota Bandung tentunya. Silakan boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Firman Wandana dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mahasiswa semester 3. Oke. Hari ini saya akan mewawancarai sebuah materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun silakan dijawab saja semampunya atau sesuai yang diketahui. Kalau misalnya tidak mengerti juga tinggal menyebutkan saya tidak mengerti gitu ya. Baik. Oke, menurut Rio, pertanyaan pertama, seberapa perlukah wawasan kebangsaan? Menurut saya sangat diperlukan karena wawasan kebangsaan ini begitu penting ya. Apalagi zaman sekarang yang serba digital. Untuk itu kita sendiri sebagai masyarakat yang berbangsa perlu memiliki wawasan kebangsaan. Oke, terima kasih jawabannya. Menurut saya cukup. Lanjut. Jadi menurut Rio sendiri, menurut pemahaman Rio, menurut intuisi Rio, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu seperti pengetahuan terhadap bangsa sendiri. Jadi karena wawasan yaitu pengetahuan dan kebangsaan yang artinya bangsa sendiri. Contoh-contohnya mungkin seperti mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, mengetahui sistem politik di Indonesia, bagaimana pertahanan dan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi intinya segala hal sesuatu yang berkaitan dengan negara kita ini ya, entah itu di segala aspek apapun ya. Oke, selanjutnya kita akan berpindah tentang bela negara. Jadi menurut Rio, apa sih bela negara? Boleh dijawab. Bela negara itu menurut saya adalah segala usaha yang dilakukan masyarakat untuk bangsanya. Oke. Padat, singkat dan jelas ya. Lalu selama Rio menjadi mahasiswa, usaha-usaha apa sih atau aksi apa saja yang berkaitan dengan bela negara yang sudah Rio lakukan? Tindakan bela negara yang saya lakukan ini skalanya masih kecil, tapi saya yakin berdampak, memiliki manfaat juga ya. Salah satu tindakan bela negara yang saya lakukan adalah bertoleransi. Karena negara Indonesia ini beragam suku, budaya, bangsa, bahasa. Maka saya yakin dengan bertoleransi ini sama saja dengan saya menjaga perdamaian dan kesatuan yang ada di Indonesia. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kira cukup. Oke. Mungkin itu saja yang perlu saya bahas hari ini. Terima kasih Rio sebagai mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wawancara ini.
dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu coba saya mau ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama atau saya ibu bekerja di mana? Oh, nama ibu Iin ya. Ibu bekerja di SD Negeri 1 Saguling. Kalau dari sini mungkin beda kecamatan. Ibu, saya mau sedikit wawancara mengenai bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara yang ibu lakukan di masa sekarang ataupun di masa dulu. Kalau di masa dulu ketika masih muda, ketika masih bersekolah, mungkin kita sebagai pelajar waktu itu belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah. Terus seperti kepramukaan, terus ikut kerja bakti, ikut kegiatan yang berhubungan dengan bela negara, juga mengikuti upacara hari Senin, setiap hari Senin, patuh dan taat pada tata tertib, kepada nasihat guru, juga orang tua, ikut dengan para pemuda, seperti itu kegiatan para taruna. Kalau masa dulu ketika muda, kalau sekarang mah ya sebagai pendidik, ibu mengabdikan diri kepada negara semampu dan sekuat ibu, ikut mencerdaskan anak bangsa gitu saja mungkin, dan membuat anak bangsa itu mendidik supaya anak bangsa itu berperilaku lebih baik, lebih cerdas. Anak didik kita itu mungkin, dan ikut dengan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu. Betul sekali ya Bu. Ibu terima kasih atas pendapat Ibu serta berbagi pengalaman dengan saya mengenai wawasan bela negara. Terima kasih. Setelahnya saya pamit permisi terlebih dahulu. Ya, sama-sama. Semoga semuanya lancar. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Mohon maaf, saya mau mengganggu aktivitas. Sini saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak mengetahui mengenai wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu wujud bangsa untuk menjaga rasa persatuan kepada negara kita, yaitu NKRI. Dan kita sebagai masyarakat itu perlu menjaga wawasan tersebut supaya tidak terjadi perpecahan antar suku, agama, dan ras dan budaya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Atau dengan kata lain, bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Polek, Sosbud, dan Hankam. Sedangkan bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
Dari hasil interview yang kami lakukan dari beberapa lintas masyarakat, kami mendapatkan kesimpulan bahwa setiap warga negara Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena pengetahuan tersebut sudah ditanamkan semenjak usia dini baik oleh orang tua, keluarga, atau masyarakat lainnya. Namun dalam hal pengamalan wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut masih di bawah yang diharapkan. Walau sudah banyak masyarakat yang sudah mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara, namun tidak dipungkiri masih banyak pula masyarakat yang tahu tentang pengetahuan tersebut namun masih sulit untuk mengamalkannya. Tugas kita adalah memberikan contoh dan mengajak dimulai dari hal yang sederhana, dari orang-orang di sekitar kita, dengan harapan upaya tersebut terus menyebar luas dan menjadi kebiasaan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.